Jadi sebenarnya setelah saya masuk Islam saya baru tahu, wah dulu waktu sebenarnya saya Muslim waktu lahir gitu. Setiap manusia fitrah adalah Muslim, ya kan? Ketika orang itu nanti besar dibawa oleh orang tuanya atau mungkin neneknya ke gereja atau sinagog atau ke kuil atau kemana saja menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi setelah orang itu mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya. Ya, jadi sebenarnya setiap orang fitrahnya adalah Muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah artinya berserah diri atau patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Jadi Muslim adalah orangnya, Islam adalah ajarannya. Alhamdulillah saya kembali menjadi Muslim 2014 25 Juli ya. Ya, kemudian mungkin sedikit cerita, waktu itu saya bisa kembali Muslim karena beberapa tahun sebelumnya saya qadarullah melihat beberapa video dari almarhum Syekh Hamid Didat ya, semoga Allah merahmati beliau. Banyak sekali video-video dari beliau yang menginspirasi saya untuk mempelajari ulang kitab saya. Waktu itu saya beragama Kristen, kitab saya waktu itu disebut sebagai Alkitab, tulisannya di buku Alkitab. Saya nggak bawa nih, ini gara-gara tadi saya salah parkir di Blok F jadi saya nggak bawa Bible nih. Sebenarnya saya bawa satu koper sebenarnya. Ya, di kitab saya waktu itu sampai sekarang juga tulisannya Alkitab ya. Ketika itu saya belajar ulang Bible saya, ternyata benar apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Hamid Didat bahwa di dalam kitab saya waktu itu ternyata banyak terdapat kontradiksi ya, ada kontradiksi, ada plagiarisme, ada ayat yang tambahan, ada ayat sisipan. Makasih Bang. Bahkan ada ayat apa, pinjaman, pinjam nggak dibalik-balikin. Pinjam maksudnya pinjam dari kitab ini, pinjam dari kitab sebenarnya, tapi dalam satu. Jadi kalau di dalam kitabnya orang Kristen itu juga di dalamnya ada kitab-kitabnya, judul-judulnya. Seperti kita di Quran kita mengenal dengan surah gitulah, ya. Ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa dan sebagainya. Di kitab Kristen juga ada yang namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dan seterusnya sampai Wahyu. Kitab yang waktu itu saya pegang itu berjumlah 66 kitab karena waktu itu saya termasuk Kristen Protestan. Oh, emang ada Kristen apa lagi? Ada Kristen Katolik, ada Kristen Ortodoks, ada Kristen nanti apa lagi? Ethiopia, Anglikan, macam-macam. Jadi banyak sekali cabang di dalam kekristenan. Kalau sekarang itu totalnya kurang lebih baru berapa ya? 45.000 denominasi. Bisa dibayangkan ya, begitu banyaknya. Nah, ketika saya mencari bukti yang dibicarakan oleh almarhum Syekh Hamid Didat, saya malah akhirnya dapat bukti dari kalangan Kristen sendiri, bukan dari kalangan di luar Kristen. Ternyata memang benar ada yang namanya plagiarisme di kitab Yesaya dan di satu raja-raja, belasan ayat sama persis plek gitu. Nggak tahu penulis raja-raja yang menjiplak kitab Yesaya atau penulis kitab Yesaya yang jiplak kitab raja-raja, kita nggak tahu, nggak ada yang bisa jawab. Dan ternyata memang itu benar-benar plagiarisme. Kemudian ada lagi kontradiksi-kontradiksi di dalam kitab-kitab seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, ratusan kontradiksi ternyata ya. Kemudian ada lagi kitab-kitab ayat-ayat yang dianggap tidak asli. Nah, yang paling saya ingat di dalam kitab saya waktu itu ada ayat yang berbunyi begini: karena itu ada 3 yang bersaksi di dalam sorga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, gitu ya. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi. Nah, ayat itu ternyata diberikan catatan oleh gereja sendiri, tapi catatan itu tidak sampai ke jamaat ya, cuma di kalangan mereka aja, pemimpin gereja. Ada catatan yang berbunyi begini: bagian ini atau ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling tua dan yang paling baik dari Vulgata.
ayat ini tadinya catatan di pinggir halaman, ya, yang kemudian disisipkan oleh para penyalin. Nah, terus mereka berani nulis begini, karenanya ayat ini pasti tidak asli. Tulisannya begitu di dalam sebuah Bible yang tebal, di mana tidak hanya ada ayat-ayat tapi ada catatan kakinya. Ada tulisan karenanya ayat ini pasti tidak asli. Gimana coba? Kalau kita yang udah biasa misalnya baca Quran, di dalam Quran yang kita sudah biasa di mushaf kitab, yang di mushaf kita ada ayat-ayat Quran, ada terjemahan, kemudian mungkin ada asbabun nuzul, ya, mungkin nanti ada apa catatan kaki lagi. Kalau ada keterangan begitu gimana? Ayat ini pasti tidak asli gitu. Rasanya gimana? Kacau ya, galau pasti ya. Nah, gara-gara ayat itu saya cari buktinya.